Halo Sobat Santuy, dimanapun kalian berada. Mimin harap kalian semua masih sehat walafiat ya. Mimin mohon maaf karena beberapa waktu lalu ada sedikit kendala dengan pihak YouTube mengenai isi konten. Tapi tenang, sekarang kalian bisa kembali menikmati konten spoiler menarik dari channel ini. Jadi di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film The Citizen Gangster. Film ini terinspirasi dari kisah nyata dan pertama kali ditayangkan di Festival Film Internasional Toronto pada tahun 2011 dengan judul Edwin Boy, tetapi dalam rilis globalnya diberi judul ulang Citizen Gangster. Film ini dirilis tepatnya pada 10 September 2011. Film berdurasi 1 jam 45 menit ini disutradarai oleh Nathan Morlando, di mana dia juga yang menulis skenario. Film bergenre drama dan biografi ini diperankan oleh aktor-aktor dari Kanada, di antaranya Scott Speedman, Kelly Riley, Kevin Durant, Joseph Cross, dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan kalian supaya menonton film aslinya secara utuh, karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. I heard you use the term Ruger. It's in the papers too. It's Flanny Jackson. That's right, that's gonna be the Tom Jackson. So I heard you served. Yeah, I did. Me too. Spent time. Film diawali dengan seorang pria yang sedang mengendarai bus. Pria itu bernama Edwin Boy dan biasa dipanggil Eddie. Eddie beberapa waktu lalu adalah seorang tentara yang ikut dalam perang. Terlihat ada beberapa penumpang yang menaiki busnya. Beberapa saat kemudian Eddie pun pulang ke rumahnya. Dia pulang diam-diam, masuk ke rumahnya, menyalakan pemutar musik dan memberi kejutan pada istri dan anak-anaknya. Eddie memiliki 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Melihat Eddie pulang, mereka pun kegirangan. Eddie lalu menggendong putrinya yang bernama Caroline dan menyapanya. Lalu Eddie menarik istrinya dan mengajaknya berdansa. Istrinya bernama Doreen. Eddie pulang lebih awal karena hari itu adalah hari ulang tahun istrinya. Mereka pun berdansa sambil bercanda manja. Malam itu Doreen terlihat duduk di ruang makan. Tiba-tiba Eddie dan kedua anaknya memberi kejutan dan mengucapkan happy birthday pada Doreen. Doreen merasa sangat senang dan bahagia. Doreen membuat harapan dan mereka meniup lilin itu bersama-sama. Mereka pun memberinya hadiah. Doreen membukanya dan isi kado itu pun adalah sebuah baju. Doreen memakai baju itu dan merasa senang. It's beautiful. It's so pretty, Mommy. I love pink. Did you make this? You make this? You're one of them. Keesokan harinya, Eddie mengenakan seragam dan kembali bekerja sebagai supir bus. Dia berhenti di sebuah halte dan terlihat ada 3 calon penumpang di sana. 2 orang naik, namun 1 orang lagi berada di kursi roda dan kesulitan untuk naik. Eddie yang merasa kasihan pun turun dan menggendongnya ke dalam bus. Sampai di tempat tujuan, Eddie kembali menggendongnya turun. Pria itu pun berterima kasih dan Eddie meminta rokok padanya. Pria dengan kursi roda itu pun pergi dan Eddie merenung sambil menghisap rokoknya. Tiba-tiba, Eddie membuang topi yang dipakainya lalu pergi meninggalkan busnya yang dipenuhi penumpang itu. It's it. We don't see it, okay? I'm taking the house, so Eddie pergi ke sebuah sekolah seni peran untuk melamar pekerjaan. Namun, ia ditolak. Dengan rasa kesal, dia pulang dan tidur. Tak lama kemudian, ayah Eddie pun datang. Dia bernama Glover. Glover datang membawa beberapa makanan lalu pamit untuk pergi. Eddie terbangun dari tidur lalu mengambil sebuah kotak. Kotak itu berisi sebuah pistol, foto dan beberapa peninggalan perang dahulu. Eddie mengambil pistol itu lalu merias wajahnya sebagai bentuk penyamaran. Dia kemudian pergi ke sebuah bank, memberi secari kertas pada teller bank itu. Eddie lalu memberi sebuah kantung kain pada wanita itu dan menodongkan pistol padanya. Teller bank itu pun segera memasukkan uang ke dalam kantung kain itu dan memberikannya pada Eddie.
manajer bank yang melihat gelagat mencurigakan. Eddie seketika berlari dan pria itu mencoba menembaknya, namun Eddie berhasil kabur. Keesokan harinya, Doreen pulang dan tak menyangka Eddie ada di rumah. Dia membuka lemari dan melihat ada banyak makanan di sana. Doreen merasa heran dan bertanya dari mana Eddie mendapatkan uangnya. Eddie menjawab dia dapat dari pekerjaan akting. Lalu Eddie meminta istrinya itu menutup mata dan berjalan keluar. Ternyata Eddie memberinya kejutan dengan membeli mobil baru. Doreen merasa sangat bahagia. Promise me. Oh my god. You get me? Yeah, I'm pretty sure I could. So I told your father. Oh, no, why'd you tell my dad? Dad, stop moving. Keesokan harinya, Eddie kembali beraksi. Dia datang ke bank lainnya dengan baju jas yang rapi, topi, dan riasan di wajahnya. Eddie menodongkan pistol dan meminta mereka memasukkan uang ke dalam kantung putih itu. Setelah mendapatkan uang, dia pun segera pergi dengan santuy. Beberapa hari kemudian, Eddie terlihat habis beraksi dan duduk di dalam kamar sambil membersihkan riasan wajahnya. Tiba-tiba Doreen masuk dan melihatnya. Doreen bingung dan bertanya apa yang Eddie lakukan dengan riasan itu. Akhirnya, Eddie pun menjelaskan pada istrinya apa yang selama ini ia lakukan. Mengetahui itu, Doreen merasa sedih dan kecewa pada Eddie. Suatu hari, Eddie kembali merampok bank. Setelah mendapatkan uangnya, Eddie pun pergi dengan santai. Saat keluar dari bank, ternyata ada banyak polisi telah menunggunya di luar. Eddie pun pasrah dan mengangkat tangannya. Ia pun ditangkap dan dipenjara. Mengetahui itu, Doreen dan kedua anaknya mengunjungi Eddie di penjara. Eddie mencoba menenangkan mereka. Keesokan harinya, Eddie dipindahkan ke ruang tahanan lain yang berisi beberapa tahanan lainnya. Dia diserang, Eddie pun melawan dan berhasil menghajar pria itu hingga tak berkutik. Big bad boy, huh? You ugly fucking dog, get back to your fucking doghouse. Get back to your fucking doghouse. You fucking feeling doggy? Huh? Get the fuck you in. Get the fuck out of here. Get the fuck. You gonna make me fucking come out here? Fucking watch, I wanna watch. Seseorang pria lalu menghampiri Eddie. Ia bernama Lenny Jackson. Lenny berbincang dan bertanya-tanya pada Eddie. Dia berkata dulu ia juga dipenjara karena merampok bank hingga kehilangan kaki kirinya. Lenny lalu menunjukkan kaki palsunya dan mengeluarkan gergaji besi kecil dari kaki palsu itu. Lenny dan temannya bernama Willie telah memotong satu batang jeruji di sana. Mereka mengajak Eddie untuk berusaha kabur dari sana. Eddie merasa tertarik dan bergabung dengan mereka. Suatu malam, mereka berencana melarikan diri dari penjara itu. Rekan mereka bernama Val Kozak telah bersiaga dengan mobil untuk menjemput mereka. Akhirnya Eddie, Lenny, dan Willie berhasil keluar dari penjara itu dan segera kabur menjauh dari sana. Sorry, Lenny, I'm sorry. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Ada dua orang wanita di sana bersama mereka. Eddie terlihat menelpon istrinya dan meminta agar istrinya tetap tenang. Di rumah itu, mereka menyusun rencana. Eddie mengajak Lenny dan yang lainnya untuk kembali beraksi. Lenny awalnya ragu, namun akhirnya ia dan yang lainnya setuju. Keesokan harinya, mereka langsung merampok bank bersama-sama. Setelah merampok bank, dengan santuy mereka menaiki mobil dan kabur. I don't want you to have to prove that you got it down. Eddie pergi menemui istrinya. Terlihat Doreen sedang membersihkan bak mandi. Dia tak menyangka Eddie datang. Eddie lalu membawa Doreen dan anaknya ke markas mereka. Doreen merasa tidak tenang dengan teman-teman Eddie dan tindakan kriminal mereka itu. Eddie berusaha membujuk dan menenangkan istrinya. Mereka pun bernyanyi dan berpesta bersama-sama di sana.
Tak lama kemudian, Lenny tiba-tiba berlutut dan mengajak kekasihnya itu menikah. Wanita bernama Ann Robert itu terharu dan menerima lamaran Lenny. Di sisi lain, seorang detektif polisi bernama David Rhine datang ke rumah ayah Eddie. Ayah Eddie adalah seorang polisi juga. Glover membuatkan detektif itu minum dan mereka berbincang. Detektif polisi itu bertanya di mana keberadaan anaknya. Glover menjawab tak mengetahuinya, bahkan dia tak mengenal anaknya itu. Hubungan anak dan ayah itu memang tak begitu dekat. Or might do. I don't know who he is. Eddie dan kawan-kawan kembali menjalankan aksinya. Your attention, please. Hi. Here we go. Leave it. Faster. Welcome to the show. We are Deception. Please, sir. Mereka mulai merampok bank besar. Setelah mendapatkan uangnya, mereka pun pergi untuk berpesta dan merayakan pernikahan Lenny. Beberapa hari kemudian, terlihat detektif David menginterogasi seorang wanita. Wanita itu adalah Mary Mitchell, adik Lenny dan kekasih Val. Di sisi lain, Eddie dan istrinya berada di rumah baru yang megah. Mereka berdebat di sana sampai Doreen berkata jika ia hamil. Eddie pun mengalah dan meminta maaf padanya. Di sisi lain, Mary bercerita apa yang dialaminya di kantor polisi. Mary berkata, detektif itu bertanya di mana persembunyian Lenny dan menyakitinya sampai membakarnya dengan rokok. Mendengar itu, Lenny dan Val segera pergi ke rumah detektif David. Mereka melihat detektif polisi itu dan berjalan mendekatinya. Val pun melepaskan tembakan hingga detektif polisi itu jatuh bersimpah darah. Lenny dan Val segera kabur dari sana. Di sisi lain, terlihat Willie sedang bersenang-senang dengan dua orang wanita. Tiba-tiba, polisi datang dan menghajarnya hingga dia tersungkur di tanah. Lenny dan Val yang kabur ke sebuah rumah tiba-tiba mendengar suara. Mereka bersiaga dan mengambil senjata. Ternyata mereka telah dikepung oleh polisi. Mereka mencoba melawan dengan membalas tembakan, namun mereka tertembak hingga jatuh tak berdaya. Eddie yang sedang tidur bersama istri dan anaknya tiba-tiba didatangi banyak polisi dan dia ditangkap. Mereka berempat kembali di penjara. Beberapa hari kemudian, mereka membuat kembali rancangan untuk melarikan diri. Dan mereka pun berhasil kabur dari penjara untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka benar-benar menjadi buronan paling dicari. Eddie dan yang lainnya kabur ke sebuah gudang. Polisi menyuruh Doreen berbicara di radio untuk meminta Eddie menyerahkan diri. Eddie yang berada di gudang terdiam mendengar suara istrinya itu di radio. Keesokan harinya, seorang petugas pembersih salju melaporkan ada pria mencurigakan di sekitar gudang kosong itu. Polisi segera bergerak ke sana. Mengetahui kedatangan polisi, mereka berempat mencoba kabur. Lenny terjatuh dan tak mampu lanjut berlari. Dia meminta Eddie untuk meninggalkannya dan terus berlari. Namun Eddie dan yang lainnya tetap di sana dan menyerahkan pada polisi yang mengejar mereka. Lenny dan Val dijatuhi hukuman gantung atas pembunuhan detektif David. Sedangkan Eddie dan Willie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 14 tahun kemudian, Eddie keluar dari penjara dan menemui istrinya, Doreen, yang membuka pintu dan terkejut tak percaya melihat Eddie di sana. Eddie masuk dan Doreen menceritakan tentang kehidupannya sekarang. Eddie berharap bisa kembali padanya dan menebus kesalahannya. Namun Doreen berkata ia tak bisa karena sekarang ia telah bersama dengan laki-laki lain. Tak lama kemudian, suami baru Doreen datang dan menarik Eddie keluar dari rumah itu. Eddie sangat terpukul dan meminta maaf pada mantan istrinya itu. Dia pun pulang ke penginapannya. Dia bangun dari kasur dan mengambil pistol dari lacinya. Eddie juga merias wajahnya seperti saat itu. Dia lalu pergi ke sebuah bank dengan jas dan topinya. Berjalan mendekati teller bank dan memberikan secari kertas seperti waktu itu. Ternyata ia ingin melakukan deposit dan datang ke sana tanpa riasan wajah. Eddie telah kembali menjadi pria baik. Atas jasanya pada orang-orang di sana, dia bahkan diberi penghargaan. Ia kini menetap di pesisir barat dengan menggunakan identitas baru. Dia menjadi supir bus dan pengasuh bagi penyandang cacat. Tak seorang pun mengetahui identitas aslinya. Dan film pun tamat.